Untuk tutorial part kedua kali ini kita akan membuat kontur atau surface. Kemudian kita akan membuat kontur, kemudian mengedit konturnya dan menambahkan label pada konturnya. Oke, untuk pertama kali itu ya kita akan membuat kontur. Kita masuk ke aplikasi Civil 3D nya. Untuk membuat kontur itu dengan cara menggunakan tab surface ataupun bisa menggunakan yang di menu bar, klik kemudian create surface. Oke, di sini surface-nya kita beri nama. Di sini saya beri nama surface EG, yaitu existing ground. Kemudian saya oke. Untuk memunculkannya ke dalam kontur ke dalam point, yaitu dengan cara klik surface, kemudian klik surface EG-nya, kemudian klik definition, kemudian pilih point group, kemudian klik kanan, pilih add, kemudian pilih all point, kemudian oke. Nah, di sini konturnya sudah muncul. Jika belum muncul, teman-teman bisa mengetik Z enter, E enter, atau menekan scroll di kanan mouse sebanyak 2 kali. Nah, kemudian setelah muncul data konturnya atau surface-nya, kemudian kita akan mengedit konturnya. Untuk mengedit kontur yaitu dengan cara klik konturnya, kemudian pilih surface properties. Setelah muncul, kita bisa memilih surface style. Di sini ada berbagai macam jenis style atau konturnya. Bisa kita pilih kontur 1 meter dan 5 meter background, kemudian apply, oke. Di sini tampilannya sudah lebih berubah lagi. Kemudian kita bisa juga menggunakan atau mengedit custom kontur kita sendiri, yaitu dengan cara klik simbol segitiganya, kemudian pilih copy current selection. Setelah itu kita masuk pada tab information, kemudian kita beri nama atau judul baru, kita klik kontur jalan rencana. Kemudian pada tab kontur kita masuk ke kontur interval. Minornya di sini saya buat 0,5. Kemudian untuk major intervalnya saya buat 1 meter. Setelah itu kita masuk ke tab kontur smoothing. Untuk smooth konturnya kita ubah dari false menjadi true. Setelah itu kita drag atau geser sampai ke ujung. Kemudian kita apply, oke. Kemudian kita apply lagi dan oke. Nah, sehingga konturnya menjadi lebih padat atau agak berhimpitan antara kontur mayor dan kontur minornya. Nah, setelah itu kita juga bisa melihat existing pada kontur yang kita buat dengan cara ketik perintah PL, kemudian enter atau spasi, kemudian klik, tarik saja sampai ke ujung, kemudian enter. Untuk melihat elevasi konturnya yaitu dengan cara klik garis polyline-nya, kemudian klik kanan, kemudian kita pilih quick profile. Setelah itu kita langsung oke saja. Kemudian cari area untuk melihatnya. Di sini kita pilih, kemudian kita klik. Setelah itu kita bisa keluarkan ini. Nah, sehingga bentuk konturnya bisa kelihatan. Dari sini turun, naik, turun lagi. Kita bisa melihat elevasi konturnya. Untuk menghilangkannya dengan cara klik garisnya, kemudian delete. Nah, sehingga gambar profilnya akan menghilang. Nah, setelah itu kita bisa juga menambahkan label pada konturnya, yaitu dengan cara klik konturnya, kemudian pilih add label. Setelah itu kita pilih slope. Ya, di sini create slope labels or on points atau menggunakan 2 poin. Di sini kita mencoba dulu yang 1 poin. Kemudian kita klik, kemudian kita klik. Di sini juga kita klik. Nah, di sini sudah nampak
label style pada konturnya itu di kemiringan 56 dengan kemiringan 4:1. Di sini minus 56 dan kemiringan 4:1. Untuk memperkecil tulisannya di sini kita tinggal rubah jenis skalanya menjadi 500. Nah, setelah itu di sini juga bisa kita munculkan seperti yang tadi menggunakan slope, kemudian pilih 2 point. Caranya itu klik, kemudian naik lagi, klik, klik, klik. Pada label slope ini kita juga bisa mengcustom jenis tulisannya. Dari kita bisa merubahnya menjadi ke bentuk persen. Caranya klik point slope-nya, kemudian klik kanan, kemudian edit label style, kemudian dari round over wise kita pilih menjadi persen, kemudian oke. Nah, sehingga yang tadi tampilannya seperti ini dia berubah menjadi 1,8%. Cara untuk merubahnya yaitu tinggal klik EMA atau match, kemudian klik, kita bisa mengklik di sini, dan di sini. Nah, setelah dari itu kita juga bisa menampilkan banyak label pada kontur. Label selanjutnya itu kita akan memunculkan yang namanya spot elevation. Di sini kita bisa menampilkan elevasi pada kontur. Di sini, di sini, dan di sini. Nah, setelah menampilkan label spot elevationnya, kita juga bisa menampilkan yang namanya spot elevation on grid. Caranya yaitu klik base-nya atau daerah pertama, klik. Grid rotationnya kita buat menjadi 0 saja, kemudian enter. Setelah itu dia meminta jarak grid X nya yaitu kita beri angka 25, kemudian enter. Untuk jarak spasi Y nya kita beri juga dia 25, kemudian enter. Setelah itu cari di ujung sudut atas, kemudian enter, klik kursornya 2 kali atau enter 2 kali. Nah, sehingga akan muncul spot grid elevation-nya. Di sini hanya kita tidak bisa mengedit grid spot elevation-nya karena dia tidak bisa diedit. Jadi dia hanya bisa muncul pada area-area kontur saja. Nah, untuk menghapusnya kita bisa klik, kemudian klik kanan, pilih select similar, kemudian delete. Di sini ini juga sama, tinggal klik, kemudian select similar, kemudian delete. Setelah itu kita juga bisa memunculkan yang namanya kontur single. Kita bisa memilih di sini kontur single, kemudian klik daerah konturnya di sini, di sini, di sini. Nah, dia akan muncul. Itu kalau menggunakan grid single. Kita juga bisa menggunakan yang namanya label kontur multiple, yaitu dengan cara mengklik seperti begini, seperti membuat mata gergaji. Terus sampai di akhir ya, kemudian enter untuk menyelesaikannya. Tapi di sini dia kelihatan agak kurang rapi ya karena saling berhimpitan. Oke, untuk menghapusnya sama seperti cara tadi, tinggal klik kemudian delete. Untuk yang kontur singlenya bisa hijau, kita klik kemudian select similar, kemudian pilih delete. Tapi saya di sini akan membuat label konturnya menggunakan add surface label. Di sini saya klik, kemudian label type-nya saya rubah menjadi kontur multiple. Pada existing major di sini saya edit, kemudian saya copy current selection.
Setelah itu saya masuk pada tab layout. Di sini saya ubah jenis ukuran tulisannya menjadi 0,2. Kemudian saya apply. Di sini kita bisa melihat nilai elevasinya. Kemudian kita bisa beri warna pada nilai elevasinya. Kemudian saya pilih warna shine. Kemudian oke. Setelah itu saya akan memberi dia spasinya itu 0,15. Kemudian apply. Setelah itu saya aktifkan bordernya. Kemudian saya beri warna jadi biru. Oke, apply. Kemudian oke lagi. Nah, di sini juga saya akan mengedit label minornya. Kemudian saya pilih copy current selection. Setelah itu masuk pada tab layout. Setelah itu saya beri juga text size-nya menjadi 2. Warnanya saya rubah menjadi warna kuning. Ini saya apply, saya oke. Kemudian apply. Nah, di sini sudah muncul. Setelah itu kita bisa pilih di bawah menjadi 0,15. Kemudian saya aktifkan bordernya. Kemudian saya pilih warnanya menjadi biru juga. Kemudian oke, apply, oke. Nah, pada existing major labelnya saya edit juga. Kemudian saya pilih copy current selection. Saya masuk lagi kepada tab layout. Jenis size-nya saya rubah lagi menjadi 0,2. Saya beri warna sama saja. Kemudian di sini saya true. Kemudian gap-nya saya ubah juga menjadi 0,15. Kemudian apply. Setelah itu warnanya saya beri juga dia warna biru. Kemudian oke, apply, oke. Untuk membuatnya tinggal kita klik add. Sama seperti cara membuat kontur multiple tadi, kita tinggal memainkan atau menarik garisnya seperti membuat polyline. Kemudian saya klik, saya tarik sampai di sini, kemudian saya klik sampai di sini, saya tarik lagi. Kemudian saya klik, saya tarik sampai ke sini. Kalau sudah tinggal tekan enter. Kita bisa keluar. Nah, di sini konturnya sudah tampil menjadi lebih rapi. Di sini juga sudah muncul kontur majornya sama minornya. Di sini saya akan menghilangkan label kontur minornya. Saya klik konturnya, kemudian saya klik kanan, pilih properties, atau bisa juga dengan cara mengetik CH kemudian enter. Nah, setelah itu sudah masuk pada tab prospektornya, kemudian kita pilih display minor contour, kemudian kita pulse, kemudian enter. Nah, sehingga kontur minornya tidak muncul. Kalau mau diaktifkan kembali, tinggal klik menjadi true, dia akan muncul. Tapi sini saya tidak akan menampilkannya. Oke. Setelah itu kita juga bisa memilih jenis-jenis kontur, yaitu dengan cara sama seperti tadi, klik konturnya, kemudian pilih surface properties. Di sini kita banyak tampilan. Di sini saya akan menampilkan elevation bending. Kemudian saya klik apply, kemudian oke. Di sini ada berbagai macam tipe-tipe warna pada kontur, dan akan saya munculkan setiap warna itu mempunyai nilai atau elevasi, yaitu dengan cara klik label konturnya, kemudian klik kanan, kemudian pilih surface properties. Setelah itu kita masuk pada tab annihilation. Di sini pilih elevation, sini juga elevation. Untuk tingkatan warnanya di sini saya beri nilai 10.
karena saya kan menampilkan tingkatan warnanya itu ada 10. Kemudian saya klik segitiga arah panah ke bawah. Setelah itu saya apply. Oke. Untuk memunculkan label elevasi tiap warna yaitu dengan cara klik kembali labelnya, konturnya, kemudian pilih add legend. Setelah itu pilih elevation, kemudian pilih dynamic. Setelah itu cari area kosong untuk menampilkannya. Di sini saya akan pilih daerah sini, kemudian saya klik. Nah, di sini sudah nampak atau tampil area yang paling atas itu berwarna merah muda. Nah, di sini sudah tampil minimum elevation-nya dan maksimum elevation-nya, dan dia juga menampilkan areanya. Untuk mengembalikan kontur kita kepada yang tadi kita sudah buat, tinggal klik konturnya, kemudian klik kanan, pilih surface properties, kita masuk ke tab information, kemudian kita cari nama kontur yang telah kita buat tadi ya, ini kontur jalan rencana, kemudian apply. Oke. Di sini juga kita bisa menampilkan konturnya dalam bentuk 3D atau melihat dia dalam bentuk 3D, kemudian yaitu dengan cara klik konturnya, kemudian object viewer. Nah, di sini konturnya akan nampak. Di sini juga kita bisa pilih jenis kontur yang mau ditampilkan seperti apa. Bisa kita pilih konseptual, bisa kita pilih 3D frame, kemudian di sini juga bisa kita pilih hidden. Kemudian di sini banyak tampilannya. Di sini saya akan pakai konseptual saja untuk melihatnya. Untuk pembahasan tentang kontur sampai di sini dulu. Selanjutnya kita pada periode video part ketiga kita akan membuat alignment horizontal. Untuk itu sekian dan terima kasih.